haruslah mandiri. Orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi berdiri. Sejahtera, jangan miskin lagi, amin. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Kita sambut pembawa acara kita, Profesor Dr. Haryano Siono dan Mbak Dewi Hugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main Mbak Hugas. Malam hari ini rupanya studio TVRI Pusat gegap gempita. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Mbak Hugas, malam hari ini ada dua peristiwa penting yang kita peringati di studio. Yang pertama adalah Hari Guru Nasional. Oleh karena itu acara kita undur selama 1,5 jam. Karena Ketua DPR dan Ketua PGRI tadi mengisi acara Hari Guru Nasional. Dan kita undang dua guru besar tokoh kita yang luar biasa, yaitu Rektor Universitas IPB di Bogor. Kita beri tepuk tangan. Kita juga undang Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Bejo. Tepuk tangan yang meriah. Ini tema yang ke-1. Kita juga undang Direktur dari Sekolah Stekpi di Jakarta yang sebentar lagi akan menjadi Universitas Trilogi. Luar biasa. Ini tema yang 1. Ya. Tema yang kedua, pada tanggal 3 Desember besok, minggu depan ya, akan kita peringati besok itu. Kita peringati apa? Hari Disabilitas Internasional. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekaligus untuk saudara kita yang tunarungu. Mana tangannya? Luar biasa. Oleh karena itu sengaja kita undang Putri Tunarungu Internasional yang pakai mahkota. Beri tepuk tangan untuk Tunarungu. Asalnya dari Indonesia. Cekoslovakia. Dan ini menang Pak. Menang ya. Memang doakan beliau hanya jadi saja Sigi menang, Putri pun menang di tingkat internasional. Kita undang juga dari disabilitas nasional. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Gufron. Bukan main biasa. Tetapi para mahasiswa yang sementara ini menjadi guru-guru untuk rakyat juga kita undang di sini. Ya. Bagaimana kalau kita minta tepuk tangan untuk mahasiswa IPB? Ini ada presiden yang mana mau? Ada presiden BEM-nya di sana. Coba berdiri dari IPB. Selamat datang. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kan main. Mana lagi, Mbak? Kemudian juga ada ini kelompok Rukodaya binaan Universitas Pancasila. Ini binaannya Universitas Pancasila dari Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Binaan Universitas Negeri Jakarta dari Kecamatan Jatinegara. Wah, banyaknya. Pak Rektor, ini binaan sampean ini, Pak. Dari Pancoran. Kan main. Posdaya Mandiri Kelurahan Mustikasari, Bekasi. Bekasi, ya, itu dari Bekasi. Kemudian
Posdaya Wahana Kalpika Kelurahan Kramat Jati Bekasi. Seragamnya meriah sekali. Wah, biasa mau main televisi ya. Iya. Juga ada mahasiswa STEKPI. Mahasiswa STEKPI, selamat datang. Wah, Pak, gerombolannya banyak, ini luar biasa. Kemudian mahasiswa STMIK Bani Saleh, Bekasi. Selamat datang. Jadi Bekasi membina Bekasi, Ya. STEKPI membina Jakarta. Lalu kemudian Universitas Negeri Jakarta membina di tadi itu di mana? Jatinegara. Jatinegara. Jadi ini luar Betul. biasa. Ada juga STI SIP Widuri Jakarta. Widuri? Ya, selamat datang ya. Kemudian juga ini dari Borobudur, Universitas Borobudur. Kemudian IISIP. Kemudian Akom Global Media. Mana? Boleh berdiri dong? Oh iya, selamat datang ya. Kemudian juga dari UI sudah ya tadi ya? Universitas Indonesia? Oh belum katanya. Belum. Kita beri tepuk tangan dari Universitas Indonesia. Ya, terima kasih. Dan juga ada organisasi-organisasi karena ini berhubungan dengan Hari Penyandang Cacat Internasional, Hari maka Disabilitas Internasional. Ada di sini organisasi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, PPCI. Ya, kita beri tepuk tangan. Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Selamat datang. Kemudian Persatuan Tunanetra Indonesia, Tunanetra. Selamat datang teman-teman, terima kasih. Boleh duduk kembali. Kemudian Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Ya, apa kabar? Baik ya. Kemudian ada Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia. Ya, selamat datang. Kemudian Yayasan Pendidikan Anak Cacat, YPAC. Selamat datang juga. Kemudian Federasi Nasional Kesejahteraan Cacat Mental. Ya, ini masih pakai istilah cacat semua ya Pak. Sekarang sudah disabilitas ya. Selamat datang. Yayasan Asih Budi. Hai adik-adik, selamat datang. Kemudian Yayasan Santirama. Santirama. Ya, ibu-ibu dari Santirama boleh berdiri supaya kelihatan dari Santirama. Silakan. Iya. Iya, iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Iya. Kemudian dari Nyambungnya rada susah. Iya. Terima kasih, Bu. Terima Makasih, kasih. makasih. Kemudian Porturin. Terima kasihnya begitu. Perhimpunan Olahraga Tunarungu. Iya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kemudian, banyak sekali tamunya Bapak. Jangan lupa nanti dulu. Ya. Tolong dicatat, ada kuis seperti biasa. Disediakan hadiah handphone paling baru dari pabrik yang baru keluar. Pabrik yang baru keluar. Jangan lupa pertanyaannya. Apa arti singkatan Posdaya? A. Pos Pemberdayaan Mahasiswa. B. Pos Pemberdayaan Masyarakat. C. Pos Pemberdayaan Keluarga. Tolong dikirim jawabannya kepada nomor 0875967404. Tulis jawaban spasi nama spasi tempat asal. Ya, baik. Itu kuisnya. Untuk Anda yang di rumah, Anda bisa langsung mengirimkan jawabannya, akan langsung diundi hari ini ya Pak ya. Dan kita Malam hari ini, malam hari sebelum ini tutup. juga. Sebelum tutup. Tutup toko ya Pak. Ya artinya cara selesai Ya, kira-kira jam 11, setengah 11 Setengah nanti. 11. Ya. Juga hadir di sini Universitas Asyafi'iyah. Ya, kita Oh, bertemu. baru datang. Ya. Selamat datang. Ini luar biasa ramai malam hari ini. Jadi perayaan yang meriah. Kita akan bincang-bincang malam hari ini mengenai KKN tematik Posdaya, merangsang solidaritas dan kepedulian sesama anak bangsa. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu tayangan berikut dan tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya.
Kerja Nyata atau KKN sebagai bagian dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, selain melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam kuliah dan penelitian serta pengembangan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, dapat dipadukan dengan kegiatan LPM atau LPPM lainnya sebagai bagian terpadu untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. KKN dikembangkan menjadi KKN tematik sebagai wahana penerapan ilmu dan teknologi untuk membantu dan mendampingi rakyat melakukan pemberdayaan menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan KKN tematik Posdaya? Mampukah berperan memberi kontribusi pada upaya membantu masyarakat desa mewujudkan cita-cita hidup yang merdeka? Pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah bersama segenap komponen bangsa ini memang sudah mengalami kemajuan luar biasa. Namun belum dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemajuan luar biasa dan kemakmuran baru terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di daerah perkotaan. Kondisi kemakmuran itu belum seimbang dengan yang ada di pedesaan, apalagi di pedesaan tandus dan terpencil, masyarakat di daerah pegunungan, serta pulau terluar. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN tematik Posdaya ini diwujudkan berupa penugasan mahasiswa untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pembentukan jaringan Posdaya di dusunnya, membantu membentuk dan memilih pengurus Posdaya, membantu pembinaan dan pengembangan program dan kegiatan, serta mendampingi pengurus dan anggota Posdaya bekerja keras untuk hidup sebagai wirausahawan, cerdas dan hidup sehat. Karena upaya pemberdayaan sifatnya menempatkan manusia dan keluarga sebagai titik sentral pemberdayaan, maka semua keberhasilannya dikembalikan dan diukur melalui ukuran partisipasi keluarga dan penduduk yang ada di sekitar, atau yang menjadi anggota Posdaya di dukuh dan desa yang bersangkutan. KKN tematik Posdaya ini merupakan bentuk pembelajaran yang menambah pengalaman mahasiswa bekerja sama dengan masyarakat, guna mengatasi keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Program pemberdayaan yang ditawarkan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing dilakukan dengan merangsang dan mengajak semua stakeholders, yaitu pemerintah daerah, lembaga swasta, serta masyarakat dan keluarga bersama-sama menyusun dan melaksanakan program sesuai kebutuhan masyarakat. Melihat arah dan tujuan kegiatan KKN tematik Posdaya sejalan dengan tujuan pelaksanaan KKN oleh perguruan tinggi. Karena proses pemberdayaan melalui Posdaya mengacu dan menempatkan prioritas yang tinggi pada upaya pengentasan kemiskinan. Maka semua warga miskin atau tertinggal harus diusahakan secara sungguh-sungguh untuk ikut dalam setiap kegiatan Posdaya. Pemberdayaan adalah kemandirian, maka prioritas utama program yang ditawarkan adalah kesertaan seluruh keluarga yang menjadi anggota Posdaya dalam bidang ekonomi produktif. Kesertaan dalam kegiatan ekonomi ini akan menghasilkan kemandirian dalam bidang ekonomi serta mengantar partisipasi yang lebih tinggi dalam bidang pendidikan dan keterampilan serta kesehatan dan lingkungan yang mendukung hidup lebih sejahtera. KKN tematik Posdaya berfungsi sebagai media untuk melatih mahasiswa, meningkatkan rasa percaya diri melalui kegiatan menyatu dengan masyarakat menjadi makin penting dan menarik. Mahasiswa peserta KKN diharapkan secara cermat mendengar, melihat dan melakukan analisis ilmiah untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi keluarga dan masyarakat di tempat tugasnya. Upaya pemecahan masalah itu didasarkan dan dilakukan melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa belajar dan mendampingi masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan KKN tersebut juga merupakan wujud nyata dari kepedulian perguruan tinggi melaksanakan misinya, membantu mengatasi permasalahan penduduk, pembangunan, dan pembinaan lingkungan dengan karya dan bukti nyata. Kanker, gagal ginjal, dan diabetes adalah penyakit yang susah diobati. Kini hadir di Jakarta, Changqiang Klinik TCM, sebuah klinik dengan pengobatan resep eksklusif TCM yang telah terbukti di Tiongkok, menggunakan pengobatan dengan minuman ramuan herbal yang bermanfaat untuk membuang racun tubuh yang diolah secara higienis dan modern, serta dilengkapi dengan metode ramuan Tiongkok yang ditempelkan pada titik akupuntur. Metode eksklusif tersebut sudah mengobati banyak pasien. Saya sudah 2 tahun terkena kanker payudara. Saya sudah dioperasi, kanker saya tetap tumbuh. Setelah diberitahu oleh teman
saya berobat ke klinik Changjiang. Hanya dengan 3 kali pengobatan, saya sembuh. Kanker saya tidak tumbuh kembali. Sudah 3 tahun saya hidup menderita karena penyakit lemah ginjal. Setiap minggu saya harus 2 kali cuci darah. Tapi sekarang, setelah saya berobat ke klinik Changjiang, penyakit saya sudah sembuh dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya kena penyakit kencing manis selama 5 tahun. Setiap saat saya harus minum obat, tapi penyakit saya tidak bisa sembuh total. Selalu saya berobat ke klinik Changjiang TCM. Setelah menjalani 4 kali pengobatan, sekarang saya sudah sembuh. Hampir 1 tahun ini, penyakit kencing manis saya tidak pernah kambuh lagi. Setiap pasien yang datang berobat di Changjiang Klinik TCM dapat spesial diskon 30%. Changjiang Klinik TCM. Transmigrasi saya kira, tenang. Eta mah yakin pembangunannya. Beta sekarang sepunya pekerjaan. Kawasan Tiana Driki dan hasilnya rancak bana. Bih. Leres penghasilan sederek. Sekarang kita hidup lebih baik. Lebih terpadu kawasannya, lebih sejahtera masyarakatnya. Berkat Anda Transmigran dan seluruh rakyat Indonesia. Jadikan transmigrasi lebih baik. Merekalah pewaris masa depan sejati. Sudah selayaknya kita memberikan mereka yang terbaik. Mereka milik kita. Mereka masa depan kita. Dapatnya bagus, dapat peringkat lagi. Kenapa bingung? Nggak ada biaya masuk SMA. Selama ini kami kan dapat bantuan operasional sekolah. Tidak usah khawatir. Tahun pelajaran 2012 tahun 2013, pemerintah akan meluncurkan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Setiap siswa akan mendapat bantuan semacam BOS. Juga akan disiapkan bantuan khusus murid miskin. Ayo, terus sekolah. Bagi emas di kantor pos, menangkan hadiah emas setiap minggu sepanjang tahun dan grand prize 2 kg emas di akhir periode. Mau kebanjiran emas? Tabung di tabungan BTN, taruh pos di kantor pos terdekat. Saudara-saudara, di dalam pemilu kada, kita sebagai PNS harus netral. Dilarang membuat kebijakan yang mendukung salah satu parpol atau golongan tertentu. Dilarang menjadi peserta kampanye. Dilarang melibatkan PNS dalam kampanye pemilu kada. Dilarang menggunakan fasilitas negara. Calon kepala daerah jangan melibatkan PNS karena PNS harus netral. Siapapun yang melanggar akan terkena sanksi. Mari kita dukung pemilu kada secara sportif dan jujur. Jangan hanya mengelus dada. Saatnya orang tua lebih peduli pada pendidikan anak. Ajak mereka mengaji, karena keluarga adalah pilar terpenting pendidikan akhlak. Gemar mengaji untuk membentuk generasi muda yang cerdas, sopan kepada orang tua, dan berakhlak mulia. Mari kita kembalikan tradisi mengaji Al-Quran di tengah-tengah keluarga. Merekalah pewaris masa depan sejati. Sudah selayaknya kita memberikan mereka yang terbaik. Mereka milik kita. Mereka masa depan kita. Dapatnya bagus, dapat peringkat lagi. Kenapa bingung? Nggak ada biaya masuk SMA. Selama ini kami kan dapat bantuan operasional sekolah. Tidak usah khawatir. Tahun pelajaran 2012 tahun 2013, pemerintah akan meluncurkan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Setiap siswa akan mendapat bantuan semacam BOS. Juga akan disiapkan bantuan khusus murid miskin. Ayo, terus sekolah.
lagi. Mitra Seni Indonesia. Rindu lukisan. Rindu lukisan. Saudara-saudara, para penonton baik yang di studio maupun yang di rumah, para pemain kolintang ini sudah berlatih kira-kira 25 tahun. Biarpun pemainnya terdiri dari gadis-gadis di atas usia 17 tahun. Oleh karena itu acara ini sengaja disampaikan pada hari ini dan disiarkan tidak saja oleh Televisi Republik Indonesia, tetapi disiarkan langsung oleh radio DFM sampai ke Hong Kong, sampai ke Tokyo, sampai ke New York. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekaligus juga direkam oleh Harian Umum Pelita. Kita beri tepuk tangan untuk Pelita. Suara Karya, Duta Masyarakat, Harian Umum Terbit, Majalah Gemari, Majalah Gatra, Mingguan Madinah, Tabloid Wanita Indonesia, dan juga oleh radio kita yang tercinta, Radio Republik Indonesia. Bukan main. Kita sekarang balik kepada Pak Rektor IPB. Pak Rektor, tema kita yang pertama adalah bagaimana para mahasiswa bergaul dengan masyarakat. Bapak terkenal sebagai rektor yang untuk pertama kalinya mengirim mahasiswa untuk kembangkan posdaya di desa-desa. Bisa bercerita Pak Heri, Profesor ini. Baik, terima kasih Prof. Haryono. Memang kampus ini selain kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, Tridharma ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Sangat penting bagi para mahasiswa untuk bergaul dengan para anggota masyarakat pada umumnya. Di sanalah tumbuh kepedulian. Di sanalah tersemai solidaritas. Karena itulah maka kami selain melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan SKS seperti KKN misalnya, ada program-program mahasiswa turun ke desa. Pada minggu lalu, alhamdulillah ada 1.000 orang mahasiswa BEM KM IPB membina masyarakat di sekitar kampus. Selain itu ada program yang kami sebut sebagai IPB Goes to Field. Kalau mahasiswa ke daerah, ke desa, bertemu dengan masyarakat, ke lapangan, terkait dengan kegiatan yang ada SKS-nya, membuat laporan, biasanya laporannya bagus-bagus, Prof. Tetapi belum tentu mereka menikmati suasana di desa. Karena itulah maka IPB memperkenalkan IPB Goes to Field yang non SKS, dengan kesadaran mahasiswa mendaftar sendiri untuk ikut dalam program-program tematik tertentu yang diselenggarakan kerjasama IPB dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah, dengan berbagai pihak, termasuk Posdaya. Posdaya ini adalah satu wahana yang saya kira sangat instrumental untuk betul-betul menjadi pusat pemberdayaan keluarga di desa-desa ini. Dan para mahasiswa terlibat dalam beberapa program Posdaya, termasuk sejak awal kalau tidak salah kelahiran Posdaya juga salah satunya di desa di sekitar kampus. Demikian saya kira Posdaya. Bisa diceritakan Prof, berapa lama para mahasiswa tinggal bersama masyarakat di desa? Kalau Posdaya ini yang IPB Goes to Field ini karena memang programnya adalah antar semester 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Ketika libur saja sebetulnya. Ketika libur yang lain pulang kampung, mungkin ada yang menikmati liburan kemana begitu. Para mahasiswa yang peduli, yang mempunyai kepekaan sosial ini hidup di desa, menikmati suasana yang pedesaan, nyaman di pedesaan. Dan saya tahu Prof juga membawa Presiden BEM-nya untuk ikut serta dalam acara ini juga. Betul, Presiden BEM, Presma BEM KM IPB, Saudara Reza,
Ini adalah tokoh mahasiswa yang sangat peduli dengan masyarakat. Termasuk ikut juga dalam KKN Posdaya ini. Ikut KKN Posdaya. Boleh saya bertanya silakan, pada di Presiden sebelah BEM? sana. Minta Mas tolong Bambang, mikrofonnya. coba dikasih mikrofonnya sama Presiden ini. Jadi meja malam sebelah. hari ini saudara-saudara sekalian, kita ketemuan juga Presiden dari BEM IPB. Wah, kita beri tepuk tangan. Coba bisa diceritakan Mas Rizal, pengalaman Mas Reza, pengalaman bersama masyarakat dalam rangka mengajak masyarakat ikut membangun Posdaya di desa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya paparkan, mari kita sebagai mahasiswa Indonesia kita teriakan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Terima kasih. Kurang keras. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Memang kami menyadari bahwasanya mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agen of change, pengisi pembangunan, tapi juga sebagai pengabdian masyarakat untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor kami. Yang sudah dilakukan seminggu yang lalu di kampus kami, 1.000 mahasiswa bersama masyarakat, kita bersama-sama membangun desa dengan tema-tema yang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal dari masyarakat setempat. Dan ternyata harapan dari masyarakat setempat, masyarakat pedesaan khususnya, sangat diharapkan ini bisa menjadi program yang berkelanjutan. Mereka membutuhkan mahasiswa di sini menjadi motor penggerak. Kalau memang Posdaya sebagai motor penggerak masyarakat mandiri, maka di situ ada mahasiswa sebagai motor penggeraknya juga di tengah-tengah masyarakat. Sangat konkret, real yang kami rasakan Bapak, Ibu semua yang ada di sini dan teman-teman mahasiswa. Kita langsung berbicara kepada masyarakat petani di sana. Mereka punya kearifan lokal jagung, ubi, singkong, dan ini mereka butuh pendampingan dari mahasiswa bagaimana mengolah lebih lanjut, bagaimana membentuk kelembagaan pertanian yang memang profesional, dan selain itu juga ada bentuknya penyuluhan gizi, penyuluhan pendidikan dan lain-lain. Ini mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan. Artinya insya Allah mahasiswa selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana Prof rasanya? Kalau lihat BEM-nya aja sudah kayak begitu presidennya itu. Kira-kira bisa jadi presiden tahun 2100. Insya Allah. Saya kira hubungan kami para dosen dengan para mahasiswa di BB sangat hangat ya, dan kami sering sama-sama ke desa, dan dengan ini saya kira terajutlah tiap kekuatan. Jumat begitu Prof juga ke desa. Betul, tiap Jumat itu giliran Prof. Oh giliran. Kadang-kadang rektor, kadang-kadang wakil rektor, bilgeril, kadang-kadang dekan memimpin tim IPB ke 14 desa lingkar kampus. Hari ini sudah bertambah menjadi 17 desa lingkar kampus. 17 desa lingkar kampus. Kalau Prof ini kita pinjam untuk acara Gemari ini dari kota ke kota bagaimana Prof kira-kira? Siap. Siap juga. Sekarang kita giliran Prof Bejo, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Prof, juga di sini ada binaan dari Universitas Negeri Jakarta. Apakah juga dari Pak Rektor ada program-program KKN seperti ini? Baik Pak, kami sudah punya program-program KKN yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Kebetulan tahun ini kami mengirim ke 3 provinsi di luar Jakarta. Di Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kami kirim 165 mahasiswa, 1 semester mereka di sana untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk program Bapak yang kita masukkan dalam KKN Posdaya. Nah, KKN tematik ini untuk yang kesekian kali kami buat.
2 tahun yang lalu kami buat di Kalimantan, di seluruh kabupaten kota Kalimantan. Kita kirim 200 lebih mahasiswa selama lebih kurang 4 bulan di sana, dan mereka bekerja bersama masyarakat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat, mereka ikut terjun di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, karena yang saya didik adalah para calon guru, ketika masyarakat membutuhkan untuk mendidik anak-anak di sekolah, mereka terjun ke sekolah. Nah, itu yang dilakukan oleh salah satunya hari ini adalah Hari Guru Nasional. Bapak bisa cerita tentang Hari Guru Nasional dan sertifikasi guru? Baik, terima kasih Prof. Haryono. Hari Guru Nasional adalah satu hari yang sangat penting bagi para guru. Ada 2,7 juta guru di Indonesia, dan sampai hari ini kira-kira hampir 1 juta guru yang sudah disertifikasi. Disertifikasi. Termasuk di Universitas Negeri Jakarta. Baik, betul Prof. Kami rayon 9, ada 46 rayon di seluruh Indonesia yang akan menyelesaikan sertifikasi guru sampai dengan tahun 2015-2016. Target 2015, tapi kelihatannya agak mundur sedikit sampai 2016-an. Sampai sekarang sudah hampir 1 juta dan masih 1,7 juta lagi yang harus kami selesaikan. Nah, para guru yang sudah disertifikasi ini diharapkan dapat bekerja dengan lebih profesional, lebih baik, dan kesejahteraan guru juga akan ditingkatkan seiring dengan diperolehnya sertifikat, maka akan memperoleh tambahan 1 kali gaji pokok, Prof. Sangat baik. Jadi guru dan juga pengabdian kepada masyarakat. Betul, Prof. Jadi guru-guru sekarang saya kira sudah cukup baik kesejahteraannya, makanya saya mengundang pada masyarakat. Nah, yang berminat, kalau nggak berminat jangan ya. Yang berminat jadi guru silakan masuk di LPTK atau XIKIP, Universitas XIKIP atau dan lembaga-lembaga lain yang memproduksi guru. Karena kami ingin siapkan guru-guru yang cerdas ke depan untuk membangun masyarakat Indonesia yang cerdas di masa depan. Sekarang ini daerah-daerah terluar, tertinggal, terbelakang, itu adalah daerah-daerah yang perlu banyak guru. Dan kami sekarang sedang siapkan mereka. Kebetulan tahun ini ada proyek itu, proyek yang mengirim anak-anak calon guru yang mau ditempatkan di daerah-daerah terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Baik. Ada Prof beberapa guru, khususnya guru PAUD yang memberikan itu ada guru-guru PAUD banyak PAUDnya yang memberikan semacam pencerahan kepada kelompok-kelompok yang dibina oleh Universitas Negeri Jakarta. Boleh saya undang binaannya, hasil binaannya. Silakan. Coba wakil dari ibu-ibu Jatinegara, bagaimana? Silakan. Ada yang bisa bicara apa hasil pembinaan dari dosen yang memberikan pelajaran tentang PAUD? Coba silakan. Kalau mau nyanyi seperti itu boleh. Jangan tunjuk-tunjukan. Ayo. Ini bukan pertemuan kebatinan. Ini kita beri tepuk tangan yang meriah. Mereka itu, Prof, mereka itu diajari oleh guru taman kanak-kanak atau guru PAUD dari Universitas Negeri Jakarta. Kita lihat hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor dari UNJ yang kami hormati, dari IPB, Bapak dari Bapak Haryono Siono, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang kami cintai. Boleh lebih dekat dengan mikrofonnya, Ibu? Ya. Mau nyanyi boleh? Langsung ya. Tidak, Pak. Kami sudah berterima kasih sekali bisa sampai di sini, dan kami juga sudah mendapat ilmu-ilmu yang diberikan oleh UNJ kemarin untuk PAUD dan kebun bergizi. Dan hal ini akan kami kembangkan di tempat kita masing-masing. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran seperti ini bisa kami dapatkan secara berkelanjutan.
Pelajaran apa dituntut waktu itu di lapangan, Waktu itu itu di pelajaran desa. untuk membuat composting, terus dari kebun bergizi ini, Pautnya? Pautnya untuk apa, Bu? pautnya kami mendapat pelajaran dari UNJ mengenai pelatihan untuk anak-anak didik. Bagaimana misalnya? Nyanyi? Menyanyi Misalnya. Diajar apa kemarin Bu? Menyanyi Rombongannya bisa nyanyi apa enggak? Yang bisa nyanyi dong Bu, sini Bu. Potong bebek. Bukan potong bebek karena anak-anak kecil ini. Coba, Ya, ini dia. kebetulan guru kami. Ya. Coba, berdua coba. Mari joget ya Bu ya. Iya. Iya. Ayo. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di atas menara, di atas menara. Marina menari. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kerja lapangan wabarakatuh. dari dosen dan mahasiswa apa namanya? UNJ. Kebetulan gini Prof, ibu-ibu di DKI Jakarta ini di setiap pos ronda di RW itu sekarang digunakan untuk belajar anak-anak usia dini. Maka pos-pos ronda menjadi mangkalnya PAUD. Ya. Nah kami turun ke sana untuk ikut berkontribusi dan melatih ibu-ibu yang belum mengenal tentang bagaimana milik PAUD. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mbak Uges. Ya Pak. Tanggal 3 nanti adalah Hari Disabilitas Internasional. Akan ada acara besar-besaran pada tanggal 4 Desember yang akan diikuti oleh ribuan disabilitas bergerak jalan di Jakarta, mulai dari Radio Republik Indonesia sampai keliling Monas, keliling Jakarta. Disabilitas, ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai dongkrakan, ada yang digendong. Dan di sini ada Pak Parni Hadi yang sebentar lagi akan terbang untuk keliling Indonesia. Oleh karena itu sebelum terbang kita minta Pak Parni Hadi, coba ceritakan Pak Parni Hadi, akan terjadi apa pada tanggal 4 Desember nanti? Terima kasih Prof. Ibu sekalian dan bapak-bapak yang sangat saya cintai, 4 Desember IRSI, Ikatan Relawan Sosial Indonesia, di mana saya jadi ketua umum dan profesor pembinanya, bersama RRI, bersama DNIKS, bersama Yayasan Damandiri, bersama Asih Buri dan para mitra kerja akan menggelar gerak jalan bersama penyandang disabilitas. 1.000 penyandang disabilitas didampingi 1.000 relawan, terdiri dari 250 tunanetra, 250 tunarungu, 250 tunadaksa, dan 250 tunagrahita. Ini yang terbesar yang pernah diadakan. Lalu RRI akan menyelenggarakan acara serupa seluruh stasiun RRI. Jadi seluruh Indonesia kira-kira ribuan penyandang cacat akan gerak jalan pada yang sama dengan tajuk Indonesia Peduli Penyandang Disabilitas. 4 Desember. Jangan lupa Anda diundang untuk ikut mendampingi. Kalau yang penyandang disabilitas silahkan hadir, didampingi dari RRI mutar depan istana, kembali ke tidak jauh-jauh Prof, di Bundaran HI, kembali masuk RRI dan ada panggung gembira. Seluruh penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk tampil, menunjukkan kehebatannya, kreativitasnya, menari, menyanyi, dan sebagainya. Ada hadiahnya, antara dari Profesor Yono, dari Damandiri. Dan saya sekarang akan pergi kampanye mengenai perlunya Indonesia peduli penyandang disabilitas. Begitu Prof. Terima kasih Prof, ini memang Indonesia luar biasa. Pada tahun 97 Pak Harto telah mengesahkan Undang-Undang Disabilitas. Pada bulan Oktober DPR RI
telah mengesahkan konvensi internasional tentang disabilitas. Pada bulan November, bulan ini, minggu yang lalu, di ASEAN, pertemuan ASEAN di Bali, Indonesia mensponsori ASEAN mengesahkan dan menganjurkan semua anggotanya untuk mengesahkan konvensi PBB tentang disabilitas. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah. Pak Biakto, di sebelah Pak Biakto adalah saudara-saudara kita disabilitas. Persis di sebelah Pak Biakto adalah seorang bapak yang biarpun sudah berkursi roda berpuluh tahun, tetapi termasuk pemegang medali yang luar biasa. Karena apa? Karena ternyata setelah beliau mengenal handphone, kemudian mulai main SMS, dan SMS-nya ditanyakan kepada sebelahnya. Coba ditanya Pak Biakto, SMS-nya kepada siapa? Boleh silakan, mikrofonnya. Ya. Baik, Prof. Haryono. Jadi kita sangat berbahagia malam hari ini karena hadir di sini juga para penyandang disabilitas untuk bersama-sama kita akan merayakan Hari Disabilitas Internasional. Di sebelah saya ini memang penyandang disabilitas, tapi saya juga surprise bahwa tadi Bapak mengatakan adalah pemegang medali. Dia memegang handphone, Pak. Medalinya itu handphone. Ya, kalau tidak salah beliau ini pengusaha, Pak. Ya, jadi persis. beliau walaupun penyandang disabilitas tetapi punya kepercayaan diri yang besar menjadi wirausaha sembako. Ya, begitu ya. Tapi baiklah, kita barangkali bisa dijawab apa pertanyaan Pak Haryono tadi, Prof. Haryono. Coba bisa sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan cerita Pak. Nggak usah malu-malu Pak. SMS-nya apa yang bisa? Iya. Iya. Mau kenalin nih lewat HP. Oh, kenal lewat HP? Aha, kemudian? Ya, saya langsung SMS. SMS? Langsung ngelamar. Oh, untuk melamar. Oh. Itu baru cerita cinta ya Pak. Cerita itu usaha sembako tadi bagaimana ceritanya? Usaha apa Pak? Usaha iya. Oh, iya? Bertahap dari kecil? Iya. Iya. Sembako Alfamart, Indomaret atau bukan? Oh, bukan. Warung. Warung ya, silakan diceritakan warungnya. Jualan apa Pak di warung? Warung kopi. Oh. Sembako. Luar biasa ya. Usaha keliling apa Pak usaha kelilingnya? Kartu handphone. Oh, kartu 3 dimensi? Siapa yang ngasih tahu Bapak bisnis seperti itu? Temennya? Dari Pondok Bambu. Oh, Bapak rajin belajar juga dengan membaca, Bapak jadi tahu bisnis ini. Iya. Luar biasa. Sekarang berarti Bapak sudah hidup mandiri ya? Luar biasa. Pak siapa namanya Pak? Maaf. Abid. Pak Abid. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Bu? Ibunya. Ibu boleh. Iya. Kok bisa di handphone terus dilamar? Ya, mula-mula saya tadinya terkejut. AP nyasar. Gitu. Iya, nomor nyasar ini siapa gitu. Terus dia minta ketemuan, diajak ke rumahnya. Loh, ibu juga punya toko sembako atau bagaimana? Enggak, jadi terus bantu Bapak sekarang? Iya. Oh, jadi bersama-sama berdua ya? Iya. Buka usaha sembako dan jualan kopi, warung kopi juga? Iya. Luar biasa ya. Iya. Jadi ini hebatnya, penyandang disabilitas tapi bisa mandiri. Ya, kita beri tepuk tangan. Oh,
Kita harus istirahat sebentar, Pak. Ini teman-teman dari TVRI karena kita asik memberikan apresiasi. Kita akan lanjutkan lagi nanti bincang-bincang kita. Setelah ini juga kita akan melihat teman-teman yang akan membawakan tarian. Dan mereka adalah penyandang tunarungu, yaitu disabilitas mendengar. Dan mereka akan membawakan sebuah tarian luar biasa. Tanpa mendengarkan musik mereka bisa menari bagus sekali. Dan tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya. Serius amat sih Pak baca korannya? Ini loh, apa sih TKDN itu? TKDN itu tingkat komponen dalam negeri Pak. Itu bukti kemajuan industri dalam negeri kita dalam menghasilkan sebuah produk. Perabot semua yang di sini kan produksi dalam negeri. Dan TKDN-nya tinggi loh Pak. Semua barang konsumsi, barang setengah jadi, dan barang modal sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Ayo kita gunakan produk dalam negeri. Katanya pemilu kada untuk rakyat. Harus jujur. Jujur opone. Iya, malah banyak pelanggaran tuh. Makanya kita sebagai rakyat harus ikut mengawasi biar tidak ada politik uang. Pejabat jangan salah gunakan jabatan. Betul itu. Supaya suara kita tidak dimanipulasi. Pemilu kada harus bersih. Bawaslu mengajak Anda semua untuk ikut mengawasi jalannya pemilu kada. Jika ada pelanggaran, segera laporkan ke Bawaslu kada. Bersama Bawaslu, rakyat mengawasi pemilu kada. Jangan hanya mengelus dada. Saatnya orang tua lebih peduli pada pendidikan anak. Ajak mereka mengaji, karena keluarga adalah pilar terpenting pendidikan akhlak. Gemar mengaji untuk membentuk generasi muda yang cerdas, sopan kepada orang tua, dan berakhlak mulia. Mari kita kembalikan tradisi mengaji Al-Quran di tengah-tengah keluarga. Rapotnya bagus, dapat peringkat lagi. Kenapa bingung? Nggak ada biaya masuk SMA. Selama ini kami kan dapat bantuan operasional sekolah. Tidak usah khawatir. Tahun pelajaran 2012 tahun 2013, pemerintah akan meluncurkan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Setiap siswa akan mendapat bantuan semacam BOS. Juga akan disiapkan bantuan khusus murid miskin. Ayo, terus sekolah. Serius amat sih Pak baca korannya? Ini loh, apa sih TKDN itu? TKDN itu tingkat komponen dalam negeri Pak. Itu bukti kemajuan industri dalam negeri kita dalam menghasilkan sebuah produk. Perabot semua yang di sini kan produksi dalam negeri. Dan TKDN-nya tinggi loh Pak. Semua barang konsumsi, barang setengah jadi, dan barang modal sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Ayo kita gunakan produk dalam negeri. Saudara-saudara, di dalam pemilu kada, kita sebagai PNS harus netral. Dilarang membuat kebijakan yang mendukung salah satu parpol atau golongan tertentu. Dilarang menjadi peserta kampanye. Dilarang melibatkan PNS dalam kampanye pemilu kada. Dilarang menggunakan fasilitas negara. Calon kepala daerah jangan melibatkan PNS karena PNS harus netral. Siapapun yang melanggar akan terkena sanksi. Mari kita dukung pemilu kada secara sportif dan jujur. Jangan hanya mengelus dada. Saatnya orang tua lebih peduli pada pendidikan anak. Ajak mereka mengaji, karena keluarga adalah pilar terpenting pendidikan akhlak. Gemar mengaji untuk membentuk generasi muda yang cerdas, sopan kepada orang tua, dan berakhlak mulia. Mari kita kembalikan tradisi mengaji Al-Quran di tengah-tengah keluarga. Jadi TKW itu nggak mudah. Bahasa harus bisa gitu lancar, bersikap sopan. Jangan melanggar aturan rumah tangga majikan. Dan yang paling penting harus sering berkomunikasi dengan KBRI. Supaya kalau ada apa-apa kita bisa melaporkannya. Kita harus menabung untuk bisa berwirausaha. Jadilah TKI yang sukses, nyaman di negeri orang. Di negara sendiri sukses. Ayo jadilah TKI sukses.
tangan sekali lagi untuk saudara-saudara kita dari Yayasan Siswa Terpadu. Semuanya adalah penyandang tunarungu dan bisa menari dengan luar biasa. Ada rahasianya, saya katakan sama Prof tadi, lagunya itu menyusur ke lantai, sehingga kaki mereka tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Jadi yang dari mendengar kaki. itu dari getaran kaki dan musiknya. Kita sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Pak Gufron, saudara-saudara kita yang tanggal 3 nanti memperingati Hari Disabilitas Internasional. Bagaimana Bapak sebagai sekjen ya, sekjen Ketua Umum. Oh, ketua umum ya, ketua umum dulu sekjen, sekarang naik ketua umum. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kenal saya Pak Gufron itu sekjen, sekarang ketua umum ya. Coba ceritakan. Baik, terima kasih Prof Haryono. Jadi saya tadi mendengar Prof Haryono menggunakan istilah penyandang disabilitas. Ini luar biasa karena istilah ini istilah baru yang kita sepakati untuk digunakan menggantikan istilah penyandang cacat. Jadi kita kasih aplaus buat Profesor Haryono Siono. Saya sebelum menjawab ke sana, saya ingin cerita sedikit kalau Hari Internasional Penyandang Disabilitas ya. Tahun ini itu membawa 2 kegembiraan. Yang pertama adalah tadi istilah berubah dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas ya. Karena kita tahu bersama bahwa penyandang cacat ini punya konotasi negatif ya. Jadi sesuatu yang cacat ini dianggap sebagai tidak berguna, tidak bermanfaat dan harus dibuang. Sementara ada satu istilah yang cukup konstruktif ya, yaitu adalah penyandang disabilitas. Nah, di ruangan ini kita mulai sosialisasikan penyandang disabilitas. Terima kasih, Prof. Kedua, rasa syukur kedua, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof Haryono, tanggal 18 Oktober. Ya, CRPD, Convention Right Person with Disabilities atau Konvensi Penyandang Cacat itu telah disahkan oleh DPR, dan tentu saja dengan disahkannya undang-undang ataupun konvensi, ratifikasi konvensi tersebut, maka pendekatan penanganan penyandang cacat itu menjadi berubah, yang mula-mula charity based ya menjadi right based ya. Jadi ya, jadi kalau misalnya kemarin itu banyakkan sumbangan, kemudian belas kasihan dan lain sebagainya, tapi dengan diundangkannya nanti konvensi ini, maka pendekatannya menjadi right based. Jadi memang hak para penyandang cacat itu harus mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan ya, untuk mendapatkan aksesibilitas ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan sesuatu kehidupan yang layak sama seperti dengan masyarakat Indonesia yang lain, seperti itu. Nah, di Hari Internasional Penyandang Cacat ini banyak hal yang dilakukan ya, terutama oleh panitia nasional ya. Ada seminar ya, kemudian ada bakti sosial, terus kemudian ada udah mulai telepon ini. Mas Gufron ini orang TV soalnya, jadi tahu begitu telepon berdering. Iya, sebentar ya Mas. Pemirsa di rumah bisa telepon di 021 574 3478 atau 574 3476. Saya terima dulu telepon pertama yang masuk ya Mas, sebentar ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Habibie, Bojonegoro. Pak Habibie? Nanti bisa cerita ya saya. Iya, Mbak. Ya, silakan Pak Habibie. Bapak yang cerita. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di studio. Ini sangat menarik dan sangat sekali saya menghargai karena acara ini sangat sekali untuk pendidikan bangsa kita di masa depan. Jadi semua bangsa Indonesia kelihatannya produktif, jadi tidak bersia-sia, tidak ada yang apalagi dicontohi oleh para rekan-rekan kita
yang memang kurang ini Pak ya, dengan kita yang normal, dengan sehingga saya disabilitas. merasa malu yang normal ini. Ya. Kalau andaikan memang tidak punya karya gitu. Jadi salah satunya beliau-beliau ini merupakan memberikan contoh kepada kita, mendidik kepada kita yang normal supaya waktu ini jangan sampai disia-siakan. Itu ya terima kasih, itu sangat saya menghargai. Keduanya Mbak, masalah PAUD ini. PAUD ini perlu sekali tumbuh kembangkan karena ini penentu bangsa di masa depan. Karakter itu harus ditanamkan kepada usia dini. Baik. Oke, terima Pak kasih Habibie, Pak. terima kasih. 2 Itu poin ya. Ada telepon berikutnya. Ya, kita terima telepon berikutnya. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Ya Pak, dengan Dari Bapak mana siapa? Bapak? Iya, selamat malam Profesor Aderum. Iya, dari mana Bapak? Ya, dari Pamulang. Papua. Pamulang. Oh, Pamulang. Saya kira dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak silakan. Rektor UNJ dan Rektor IPB. Ya Pak Mbak Ugas, jadi saya kira program yang dijelaskan oleh ketua Perhimpunan ya, Penyandang tadi Cacat ya Indonesia mengenai harus meninggalkan ketergantungan atau masih berorientasi kepada charity, saya kira sudah harus ditinggalkan. Ya. Karena Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan bahwa setiap warga negara memperoleh pendidikan dan hak yang sama. Baik. Setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa semua memberikan dukungan nih Mas. Pak Ya. Gufron dapat dukungan itu. Silakan teruskan. Baik, terima kasih. Tadi Pak Habibie ya, dan ada Pak Habibie Pak tadi. Sanusi dari Pamulang. Ya, semuanya memberikan dukungan dari terhadap peristilahan penyandang disabilitas, kemudian juga mengenai kemandirian ya. Karena kemandirian ini penting ya. Karena ketika penyandang disabilitas itu bisa mandiri, maka dia mempunyai harga diri. Betul. Ya, mempunyai harga diri dan tidak mengganggu keluarganya ya. Karena selama ini banyak keluarga-keluarga itu merasa kecewa, malu ya karena mempunyai anak penyandang disabilitas. Bahkan ada beberapa di kampung-kampung itu dikucilkan atau istilahnya dipasung, diumpetin. Ya, karena malu kalau ketahuan tetangganya punya anak penyandang disabilitas. Nah, mungkin mulai saat ini melalui forum ini saya sampaikan ya kepada para orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas, jangan disembunyikan. Dia harus dikeluarkan karena mereka mempunyai hak untuk mendapatkan dan bahkan pendidikan setara, ya, untuk mendapatkan pekerjaan ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena kalau dia disembunyikan selamanya akan menjadi beban keluarga. Tapi kalau dia bisa keluar, mendapat pendidikan, mendapat keterampilan, sehingga mereka akan bisa mandiri, bahkan bisa menghidupi keluarganya. Karena beberapa penyandang disabilitas punya keterampilan yang hebat, kemudian dia bisa mandiri, kreatif, Kalau produktif. Bapak termasuk hebat, bisa diceritakan Bapak kerja apa sekarang? Selain pidato begitu. Kan ketua itu pidato. Ya kebetulan saya kalau sehari-hari menjadi head of PR di stasiun televisi swasta. Selain itu Coba head. Selain Jadi itu saya bisa juga menghidupi keluarga. Ya alhamdulillah. Selain itu saya juga mengajar, Pak. Mengajar, dosen. Mengajar Ya. di mana, Mas? Ada beberapa universitas ya, misalnya. Ada Beberapa universitas loh, Pak. Ngajarnya di beberapa universitas. Ya, karena kelas saya biasanya kelas eksekutif, Pak. Oh. Jadi kelasnya kelas Sabtu Minggu ya, karena saya nggak weekday itu di kantor, kemudian Sabtu Minggunya itu ya buat tambahan. Luar biasa sekali. Bukan baik. Rupanya Pak, ini juga siapapun warga negara Indonesia, saya selipkan sedikit, boleh mengirim SMS, Pak. Ini SMS yang sudah masuk sekitar 1.600 SMS saat ini. Jadi segera kirimkan juga SMS Anda di 087 875 967 404 dan pertanyaannya adalah apakah singkatan dari Posdaya? A. Pos Pemberdayaan Mahasiswa, B. Pos Pemberdayaan Masyarakat, C.
C. Pos pemberdayaan keluarga. Kirimkan jawaban Anda sebanyak-banyaknya. Pada akhir acara ini nanti akan diundi 3 pemenang yang akan memenangkan hadiah handphone dari Yayasan Dam Mandiri. Kita beri tepuk tangan dulu. Prof, beliau ini juga dosen. Berarti pernah jadi mahasiswa. Apakah di IPB ada juga mahasiswa disabilitas? Ada. Bisa cerita, Prof? Iya, ada seorang mahasiswa yang kebetulan dikaruniai disabilitas kakinya tidak lengkap. Dia mempunyai hak untuk menjadi mahasiswa karena memang memenuhi ketentuan akademik, prestasi akademiknya memenuhi untuk diterima menjadi mahasiswa IPB. Kami terima menjadi mahasiswa IPB. Gadis cantik yang ada di sebelah saya juga Pak penyandang disabilitas Pak. Tapi tidak kelihatan. Boleh cerita, cantiknya bukan main. Ya. Cantiknya bukan main. Ini adalah Dian Inggrawati. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Dian Inggrawati. Pakai mahkota karena baru saja memenangkan kontes kecantikan tunarungu tingkat dunia. Dan menang ya. Selamat ya. Terima kasih, alhamdulillah saya mewakili Indonesia. Ya, saya mewakili Indonesia. Kompetisi Miss Jepun, saya meraih singkat Miss Jepun 2011. Saya bahkan mewakili Indonesia di sini memimpin. Dia sangat bangga mewakili Indonesia, luar biasa sekali. Sebenarnya apa sih yang dites? Yang dites apa saja? Kegiatan Miss Jepun adalah satu sikap ramah tamah. Ramah tamah, yang dites itu ramah tamahnya. Kita kalau bukan penyandang disabilitas tapi nggak ramah, kalah sama Miss yang satu ini. Fashion show. Fashion show, ya. Kita memakai bahasa siaran internasional. Pakai pakaian bahasa dan lomba presentasi dalam bahasa isyarat internasional. Iya. Ya. Dan kecantikan alami. Kecantikan alami. Gak ada operasi ya, gak ada operasi hidung. Kecantikan alami. Karena saya memiliki kecantikan dari dalam. Kecantikan dari dalam. Wow, luar biasa. Apalagi ya? Kami memiliki bakat. Saya ingin bakat menari dan reaksi Betawi namanya lengkanai. Jadi bisa tarian kreasi Betawi Pak. Bapak jangan bengong deh, Bapak terkagum-kagum kecantikannya. Saya mencoba bahasanya itu. Ya, jadi yang membuat saudara kita Dian menang juga di kompetisi ini adalah dia bisa menari, punya keahlian bakat menari, tarian Betawi, namanya Lenggang Nyai. Iya, betul. Ya, Lenggang Nyai. Gara-gara Lenggang Nyai dia menang. Bisa coba lihat, lihat dong. Cuma 90 detik, cuma sebentar. Gak apa-apa, lihat sebentar. Sebentar ya. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Bisa nggak lagunya? Ya, kasih musik Lenggang Nyai Betawian. Tuh, tetap ya, dia harus dinikmati pakai musik. Luar biasa ya Pak. Ternyata nggak gampang loh berdiri di depan. Kalau yang bukan penyandang disabilitas, bicara kan pakai bahasa biasa. Kalau disabilitas harus dengan bahasa isyarat internasional. Jadi tidak mudah. Beda ya? Beda. Dia memakai bahasa isyarat internasional.
bersama bahasa dan Indonesia hampir sama Indonesia, tapi ada yang berbeda. Iya. Ya. Kenapa sih kamu mau ikut? Dia jadi baca bibir saya, jadi saya harus menghadap ke sini. Kenapa kamu mau ikut? Apa harapan kamu ikut kontes ini? Tadi ada teman saya itu memberitahu siapa yang mau ikut kompetisi Mikrofon. Ya udah, temanku memilih saya. Oh, jadi dicalonkan sama teman? Iya. Terus mencoba ke sana? Iya, mendaftar. Kompetisi Mikrofon. Kebetulan saya diterima kompetisi Mikrofon itu supaya biar pengalaman. Biar ada pengalaman, jadi ikut Miss Dev itu supaya ada pengalaman. Pasti bangga sekali ya. Iya, tapi bukan hanya menang, bukan hanya kalah, tapi yang penting pengalaman. Bukan hanya menang, bukan hanya kalah, tapi yang terpenting pengalaman. Dan saudara kita ini mempunyai lebih dari 400 piala di rumahnya. Kamu bisa nyanyi juga? Saya main 800 piala, kita mengikuti lomba busana. Oh, busana. Lomba lukis, lomba menari, lomba menari. Tandri masih kecil. Nyanyi? Nggak bisa menyanyi. Dian. Kan saya juga pengen biar ada lebihnya sedikit. Saya bisa nyanyi. Nggak mungkin, nanti Landro nggak bisa menyanyi. Dian juara runner up 2 Miss Dev World 2011. Yang pertama dari Miss Italia. Dari Italia yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua Miss Rusia. Rusia. Kita kalah lagi sama Rusia. Ya, tapi runner up-nya ini dipegang sama Indonesia. Juara ketiganya Indonesia. Hebat sekali ya. Prof Bejo, di Universitas Negeri Jakarta, apakah ada program studi untuk guru-guru seperti ini? Baik Prof, kebetulan kami punya jurusan pendidikan luar biasa yang mendidik anak-anak tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan masih ada tuna-tuna lainnya yang saya nggak hafal, ya. Tapi itu di fakultas saya. Jadi seperti adik ini Mas Gufron, kali itu di tempat saya banyak mahasiswanya jurusan pendidikan luar biasa. Untuk guru ya? Nah, untuk guru, Prof. Ya, untuk guru. Jadi mereka biasanya kalau sudah lulus ya bekerja sebagai guru, ada yang bekerja di kantor dan sebagainya. Mereka misalnya yang tunanetra. Nah, tunanetra itu ada yang jadi penyanyi, Prof. Suaranya indah sekali. Kapan-kapan boleh dibawa ke televisi, Prof ya? Oh, boleh, Prof. Ya, Monggo, silakan. Ya. Makasih. Mbak Uges, kita lihat ada beberapa mahasiswa. Barangkali ada mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Atau ingin memberikan apresiasi, silakan yang mewakili mahasiswa. Atau ibu-ibu. Atau ibu-ibu. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang juga punya pengalaman yang sama, memiliki anak dengan disabilitas. Ya, wah kelihatan ini terpukau semua, Pak. Iya. Kita tunggu ya, kalau sudah ada nanti boleh angkat tangan. Kami juga masih menunggu telepon Anda dari pemirsa di rumah di 021 574 3478 574 3476. Baik, sudah ada dari studio? Ibu-ibu dari binaan mungkin silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Atau teman-teman penyandang tunarungu, kami ada penterjemah. Iya, silakan Bu. Silakan menuju mikrofon yang ada di depan ya Bu. Ya, agak jauh sedikit. Hati-hati Bu, hati-hati. Iya. Silakan sebutkan namanya dan dari mana Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Feni Farida. Saya dari binaan Mustik Mandiri Bekasi.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada bapak-bapak profesor di sini. Kebetulan, alhamdulillah saya seorang guru. Ibu seorang guru. Seorang guru. Guru apa Iya. Ibu? Kebetulan saya guru SD. SD, ya. Iya. Kami mempunyai beberapa murid yang seperti disabilitas. ya, betul. Jujur, saya pribadi tidak memiliki pengalaman mengajar anak-anak seperti itu. Tetapi karena sekarang sudah diharuskan mereka memasuki sekolah negeri, maka kami minta kepada bapak-bapak profesor di sini bagaimana kalau guru-guru SD khususnya sekolah negeri diberikan pembekalan pengajaran kepada murid-murid Untuk yang berkebutuhan iya, khusus. berkebutuhan khusus. Itu Baik. saja rasanya. Bagus sekali idenya. Iya, Terima kasih, terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Baik Ibu, mungkin untuk memberikan pembekalan ini sepanjang teman-teman memerlukan bisa datang ke UNJ atau kalau pesertanya agak banyak kami akan kirim dosen ke sana ke lokasi untuk memberikan pelatihan atau apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman guru. UNJ siap melayani teman-teman guru dalam hal apapun karena kami punya program studi itu. Terima kasih. Luar biasa ya, Pak. Ya. Dan ini jadi jalan keluar langsung ya Bu ya. Nanti dikumpulkan beberapa teman-teman kemudian. Sudah berapa sekarang ini? Oh, berapa SMS-nya sekarang Pak? 2.280 SMS yang sudah masuk. Kami masih menunggu sedikit lagi SMS dan kita akan umumkan segera siapakah yang beruntung pada malam hari ini mendapatkan 3 buah handphone dari Yayasan Dam Mandiri dengan menjawab pertanyaan dari kuis kita, yaitu apakah singkatan dari Posdaya? A. Pemberdayaan mahasiswa. B. Pos Pemberdayaan Masyarakat. C. Pos Pemberdayaan Keluarga. Kirimkan jawaban Anda sebanyak-banyaknya, kita beri waktu sedikit lagi. Dan ibu-ibu cantik mau menyanyi lagi? Nih Pak, kelihatannya ibu-ibu kita Betul. akan, apakah kita, kakak mendengarkan nyanyian ibu-ibu nanti, tapi tentunya kita ingin mendengarkan Betul. dulu sedikit. Barangkali ada kira-kira 1 menit Prof, mungkin ada pesan-pesan untuk para penonton kita. Waktu kita sudah hampir habis. Hampir habis, betul. Mungkin pesan untuk Bapak dan Ibu di rumah, Prof. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa TVRI di rumah. Saya ingin menyampaikan sedikit saja pesan untuk mereka-mereka yang mempunyai kecintaan untuk mengembangkan pertanian, pedesaan. Teruslah lakukan itu, terutama para lulusan SMA, mereka yang sekarang kelas 3 SMA, untuk cintailah pertanian, cintailah pedesaan, karena kekuatan kita justru di pertanian dan pedesaan itu. Luar biasa. Terima kasih. Pesan yang luar biasa, Prof. Prof. Pemirsa TVRI yang saya hormati, yang di rumah maupun di mana saja berada, jika Anda mengalami kesulitan tentang pendidikan bagi anak-anak, pemuda, dan juga bagi orang tua, silakan konsultasi. Universitas Negeri Jakarta siap melayani Anda semua, baik Anda datang ke Jakarta maupun kami harus terjun ke masyarakat menghampiri Bapak, Ibu, dan anggota masyarakat sekalian. Terima kasih. Luar biasa, ini dari rektornya. Pak Gufron. Pak Gufron, pendek dan singkat, silakan. Pemenuhan hak kepada para penyandang disabilitas akan mewujudkan dunia lebih baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, ada pesan, harapan. Bagi kita bersatu semua mereka, jangan lupa bersama harapanku dengan keterbatasan yang kita miliki bukan berarti kita harus membatasi itu. Dengan keterbatasan yang kita miliki bukan berarti kita harus membatasi hidup. Luar biasa. Dan inilah para pemenang dari kuis Gemari Show pada malam hari ini. Yang pertama Ibu Yesi Darnil dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kemudian yang kedua Bapak Sony dari Bidakara Cina di Jakarta Timur. Ada di sini ya.
kemudian satu lagi Ibu Risa Nurkomarasari dari Bandung. Selamat kepada para pemenang mendapatkan 3 buah, masing-masing mendapatkan 1 buah handphone dari Yayasan Dam Mandiri. Para narasumber, saya Dewi Huges dan Profesor Haryono Suyono mengundurkan diri dari hadapan Anda dan seluruh kru dan kerabat kerja Televisi Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih buat kebersamaan Anda. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama, Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya. Mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara eratkan satu. Sama-sama semua kemesraan ya.